Kalau kita merasa berolahraga di luar rumah itu tidak aman karena banyak kerumunan orang atau wilayah kita sedang merebak wabah penyakit, maka sebaiknya tetaplah berolahraga di rumah saja. Banyak opsi yang dapat kita pilih untuk berolahraga di dalam rumah. Misalnya, dengan gerakan-gerakan tanpa alat seperti senam SKJ, Zumba, yoga, dan lain-lain. Atau menggunakan barang-barang yang bisa kita temukan di sekitar rumah, seperti memanfaatkan kursi, botol air minum, tangga, dan sebagainya. Kalau kita ingin berolahraga sambil melepas penat di luar rumah, ingat kembali unsur keamanan. Unsur keamanan adalah yang paling utama. Tentunya, keamanan di sini adalah berkaitan dengan penularan virus COVID-19. Kita tahu, kalau virus ini dapat menular melalui droplets atau percikan air liur. Maka, usahakan tetap jaga jarak aman dengan orang lain, terutama kalau kita tidak bisa menggunakan masker ketika berolahraga. Padahal, protokol kesehatan utama kita kalau berada di ruang publik dan berdekatan dengan orang lain, kita wajib menggunakan masker. Dengan begitu, kita bisa kenali resiko diri sendiri dan kenali resiko lingkungan sekitar. Baru kita bisa memutuskan untuk berolahraga, menggunakan masker atau tidak ketika berada di luar rumah. Ingat kembali tujuan berolahraga. Tujuannya adalah untuk menyehatkan badan. Atau tujuannya berbeda, hanya karena ingin bertemu dan berkumpul dengan teman atau kerabat? Saudara-saudari, tolong ingat, praktikkan protokol kesehatan selalu, terutama ketika kita berada di luar rumah. Hindari kerumunan. Hanya pergi ke tujuan yang sangat penting dan langsung pulang kembali. Olahraga jangan dijadikan alasan untuk berkumpul tanpa melaksanakan disiplin ketat dalam protokol kesehatan. Apabila tempat yang kita tuju untuk berolahraga ternyata cukup ramai dan padat, sebaiknya pertimbangkan untuk berolahraga di tempat lain. Apalagi jika tempat tersebut justru membuat kita tidak bisa menjaga jarak aman. Janganlah pulang membawa penyakit, padahal tujuan kita pergi adalah untuk sehat. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan olahraga. Seluruh peralatan olahraga didisinfektan sebelum dan sesudah olahraga. Dan jangan lupa untuk segera mandi dan berganti pakaian setelah kita selesai berolahraga. Berdasarkan penelitian, kita harus menjaga jarak sekitar 3-4 meter ketika berlari atau 10-20 meter ketika bersepeda dari orang lain. Patuhi himbauan yang telah diberikan pemerintah melalui Surat Edaran Menpora nomor 6.11.1/Menpora/6/2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19. Pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung keberlangsungan pemulihan kegiatan melalui adaptasi, perubahan pola hidup, dan tatanan normal baru. Yang saya sebutkan tadi adalah salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru, berolahraga dengan aman dari COVID-19. Agak aneh dan terasa baru, pastinya, tapi kita akan terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Maka, selalu ingatkan diri kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Dr. Ahmad Yuryanto menyampaikan kinerja data hari ini. Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara selamat sore. Pada hari ini kami akan melanjutkan kembali tentang informasi update data dari penanganan COVID-19 yang kita integrasikan dari gugus tugas daerah di tingkat kabupaten kota sampai dengan pusat. Data ini kita himpun dari pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat kemarin sampai dengan hari ini. Data-data ini kita himpun melalui sistem All New Record, kemudian juga kita himpun dari Google Form, dan juga melalui beberapa kali kita berkomunikasi dengan seluruh laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan, agar kita bisa melakukan rekonsiliasi data. Dan kemudian kita lakukan cross-check ulang setiap data yang kita terima. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen
sebanyak 19.757 spesimen. Sehingga total sampai hari ini yang sudah kita periksa adalah 559.872 spesimen. Baik kita periksa dengan real-time PCR maupun dengan TCM, tes cepat molekuler, yang sudah kita distribusikan ke seluruh rumah sakit, kurang lebih 422 rumah sakit, yang memiliki mesin TCM. Saudara-saudara, dari hasil yang kita dapatkan ini, hari ini ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 1.031 orang. Sehingga akumulasi total positif yang telah kita miliki sebanyak 41.431 orang. Kalau kita perhatikan distribusi kasus baru yang kita dapatkan, masih didominasi pada 5 provinsi yang terbanyak melaporkan kasus konfirmasi positifnya. Di antaranya yang satu adalah Jawa Timur. Hari ini melaporkan ada 225 kasus baru dan 56 kasus sembuh. Kemudian DKI Jakarta 127 kasus baru dan 116 sembuh. Jawa Tengah melaporkan 115 kasus dan 65 sembuh. Kemudian Kalimantan Selatan 86 kasus dan 80 sembuh. Sulawesi Selatan 84 kasus dengan 16 sembuh. Ada 17 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10 dan ada 4 provinsi yang hari ini tidak melaporkan ada penambahan kasus sama sekali. Beberapa provinsi yang melaporkan jumlah sembuh lebih banyak daripada kasus positif yang dilaporkan hari ini, diantaranya adalah Nusa Tenggara Barat, 21 kasus baru dan 31 sembuh. Kemudian Kepulauan Riau, 9 kasus baru, 12 sembuh. Kalimantan Timur, 5 kasus baru, 17 sembuh. Sumatera Barat, 4 kasus baru dan 6 sembuh. Kemudian Sulawesi Barat, 1 kasus baru, 5 sembuh. Kalimantan Utara, tidak ada laporan kasus baru tapi 8 sembuh. Sulawesi Tengah, tidak ada kasus baru dan 4 sembuh. Komunikasi yang kami lakukan dengan Dinas Kesehatan terkait dengan masih tingginya kasus ini diperoleh dari tracing atau penelusuran kontak dekat dari kasus positif yang dirawat di rumah sakit, dilakukan secara lebih agresif dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan PCR atau TCM. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan atau testing secara lebih banyak, secara masif telah kita mulai dan kita laksanakan dalam beberapa minggu terakhir ini, berbasis pada hasil tracing yang agresif. Ini menjadi penting karena dengan kemudian kita bisa mengidentifikasi kasus positif, maka kita bisa menentukan langkah lebih lanjut. Di antaranya adalah melaksanakan isolasi yang ketat